luar biasa. Dan itu sering sekali saya rasakan secara terus-menerus. Leher bagian belakang saya sering merasa nyeri dan kaku. Tapi itu saya sepelekan, teman-teman. Saya anggap karena saya mempunyai tensi yang agak tinggi, jadi saya sering merasakan pusing. Saya tidak pernah pergi ke dokter karena saya paling anti ke dokter. Saya juga mempunyai benjolan di bagian depan leher saya. Pertama saya juga menyepelekannya. Saya anggap karena tidak mengganggu, selama tidak mengganggu, saya santai saja. Tapi pada akhirnya saya merasakan hal yang sangat tidak nyaman terjadi dalam diri saya. Selain pusing yang saya rasakan, saya juga merasakan sering sesak nafas. Leher depan saya sering merasa tercekik. Saya sering merasakan kelelahan yang luar biasa. Kalau saya ngomong seperti ini, biasanya saya sering tersengal-sengal. Karena saya merasa sudah tidak nyaman, saya memaksakan pergi ke dokter. Akhirnya saya ke dokter. Saya periksa ke puskesmas, teman-teman. Pada saat itu, saya diperiksa ke dokter dan saya utarakan semua keluhan-keluhan saya. Tensi saya saat itu berapa? 172/108. Sangat tinggi ya. Apalagi yang pernya itu kata dokter sangat berbahaya. Makanya saya dirujuk ke rumah sakit Siloam. Pada saat itu dokter bilang saya didiagnosa menderita keloid leher. Akhirnya saya diberi rujukan untuk ke rumah sakit Siloam. Ada selang waktu 1 minggu, sekitar 1-10 hari ya dari puskesmas dirujuk ke Siloam itu. Nah selama itu saya manfaatkan untuk minum hemoglobin. Dan itu saya paksakan, teman-teman. Karena apa? Semua tahu, adik saya tahu, keluarga saya tahu. Saya paling tidak suka dulu dengan hemoglobin. Kalau ikut ODS seperti ini saya nggak pernah minum karena saya rasa rasanya sangat aneh, seperti jamu. Dan saya sangat tidak suka minum jamu. Tapi karena saya merasa ingin sehat, saya ingin tidak jadi dioperasi karena menurut dokter kemungkinan saya akan dioperasi, saya paksa minum hemoglobin. Saya 1 hari minum 2-3 saset sebelum kontrol ke Siloam. Akhirnya tiba jadwal saya kontrol ke rumah sakit Siloam. Di sana saya diperiksa ke dokter PHT untuk diteliti lebih lanjut. Karena tensi saya masih tinggi, untuk pemeriksaan kedua, waktu itu 150/104. Akhirnya oleh dokter PHT, saya direkomendasikan ke dokter penyakit dalam untuk menurunkan tensinya. Karena selama tensi saya masih tinggi, tidak akan ada tindakan apapun dari dokter. Saya di sana dicek hormon, cek darah, juga di USG. Hasil USG menyatakan saya menderita keloid dekstra dengan nodul kanan sebesar 4,5 cm. Yang kiri 1 cm, tapi ada 2 kecil-kecil. Karena di Siloam kurang memadai peralatannya, akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu Sarjito. Ada sekitar 2 atau 3 bulan saya bolak-balik ke Sarjito, yang menurut saya sangat melelahkan ya. Bapak Ibu tahu Sarjito sangat luas banget. Saya sampai mundar-mandir seperti itu. Di sana saya melakukan pemeriksaan, serangkaian pemeriksaan, biopsi, endoskopi, juga di scan, tes juga ginjal saya. Selama itu saya nikmati semua prosesnya, saya jalani karena saya ingin tahu seberapa parah, seberapa ganas penyakit saya. Tapi saya selama itu juga minum hemoglobin dan saya malah tambahin minum hemoglobinnya. Kadang 3, kadang 4. Kalau waktu mau pemeriksaan saya minum lagi hemoglobin. Alhamdulillah, amazing teman-teman. Tensi saya sekarang jadi normal. Di sana juga dinyatakan normal. Maka dari itu saya tidak pernah menerima obat satupun dari dokter pada saat itu. Wow. Luar biasa ya. Terima kasih hemoglobin.
akhirnya saya diputuskan oleh dokter karena nodul pembengkakan di leher saya sudah cukup besar. Dokter tetap menyarankan saya untuk dioperasi. Karena apa? Sudah terjadi pembengkakan dan mendesak trakea saya. Makanya saya dulu sering merasa sesak nafas. Tanggal 29 Juli saya sudah dijadwalkan untuk operasi. Tapi karena saya takut dengan resikonya, karena dokter juga menyampaikan resiko operasi seperti ini, terus terang saya tambah takut. Akhirnya saya tidak datang. Dan saya juga merasakan sudah lebih nyaman lagi. Saya sudah tidak pernah pusing lagi. Saya sudah tidak pernah sakit tenggorokan yang menyiksa. Leher saya juga sering tidak merasa terganggu lagi sekarang. Alhamdulillah. Saya sudah merasa lebih sehat sekarang. Dengan sering sharing produk Atomi, sekarang saya juga mendapatkan bonus dari Atomi. Demikian teman-teman, sharing Atomi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Atomi sudah menyehatkan tubuh saya, sudah membantu menyehatkan tubuh saya dan juga menyehatkan dompet saya.